limbah itu nggak bisa dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan? Tadinya saya berpikir ini hanya sebatas limbah. Oke. Tapi setelah saya kaji, saya pelajari, ternyata si limbah ini kita bisa buat pakan entok. Bisa buat pakan entok? Ya. Menarik ini. Jadi kita punya keuntungan, ulat Jerman kita bisa ada profit. Oke. Limbahnya pun kita buat bisa entok. Dimanfaatkan bisa buat dimanfaatkan. ternak. Jadi ya. si entok itu kita makan free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kosasi. Saya pemilik dari peternakan ulat Jerman yang beralamat di Kampung Cimangu Hilir, Desa Tajur Sindang, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Ya, sejak kapan menggeluti usaha atau mengenal ulat Jerman lah? Ini sejak kapan mengenal ulat Jerman? Tahun berapa? Mengenal ulat Jerman ini saya itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu udah mengenal ulat Jerman. Ya, tapi untuk pengembangan usaha ini saya baru berjalan 1,5 tahun. Itu pun tidak sesuai dengan rencana. Jadi selalu ada kendala. Ada kendala. Apapun. Ya. Kenapa memilih usaha budidaya ulat Jerman? Alasannya itu seperti apa? Mungkin pertamanya saya itu tertarik ulat Jerman ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ya, jadi tidak bau, tidak mengganggu tetangga. Betul. Tadi Kang Aneka keliling juga ini nggak ada aroma-aroma bau sama sekali. Tertarik ya. Bisa diceritakan nggak secara sederhana nih dari mulai awal ketika kita ingin budidaya ulat Jerman? Pertama tentunya kita siapkan box. Oke. Kalau box itu ada beberapa ukuran. Tapi kalau yang saya pakai sekarang ini kita pakai ukuran 60 kali 80 cm ya. Terus kedua kita siapkan media. Medianya apa nih? Medianya itu kita pakai dedak sama polar gandum. Dedak sama polar gandum. Iya. Ketika boxnya sudah ada, terus medianya juga sudah ada, lanjut setelah itu apa? Kita bisa beli indukan atau kita membuat indukan. Oke, bibitan berarti. Ya, kalau nyebutnya apa sih bibit ini? Kalau saya sendiri dan teman-teman biasanya kepik. Kepik. Iya. Ini yang indukan yang warna hitam-hitam ini namanya itu. Kepik gitu. Kepik biasa disebutnya kepik atau kumbang lah. Atau kumbang. Ini ada usia-usia tertentu untuk indukan. Ada Kang, untuk indukan ini kita pakai ulat yang usianya harus ya minimal lah 4 bulan. 4 bulan. Usia 4 bulan kita baru bisa buat indukan. Ini kan setiap ternak itu kan ada jantan, ada betina untuk dibudidayakan. Kalau di Kepik sendiri di ulat Jerman ini ada nggak jenis kelamin seperti ini? Jantan betina tuh seperti apa? Sampai hari ini 2 tahun saya mengenal ulat Jerman itu Kepiknya ya. Iya. Saya belum pernah mengenal nih mana jantannya, mana betina, karena secara ukuran mereka sama. Tapi ketika dia ada di atas gitu, berarti dia jantan. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, seperti yang di video nih, ini Kang Aneka tuh ngambil gambar, ini ada yang lagi kawin kayaknya nih. Ini yang di atas berarti itu jantan. Yang di bawah betina gitu kan. Itu. Karena secara postur tubuh pun sama, tapi gak menutup kemungkinan untuk yang lain lebih yang lama mengenal ulat Jerman mereka akan tahu. Kalau pengetahuan saya sampai ya di situ aja dulu gitu kan. Gitu. Dan ketika mereka kawin bisa dibedakan nih. Yang di atas tuh jelas jantan. Iya, gitu aja untuk sementara. Karena dari bentuk dan ukuran tuh hampir sama ya. Nah, ketika media sudah ada, terus kepiknya juga sudah ada, ini dibiarkan berapa lama sampai menghasilkan sebuah telur atau sebuah ulat atau apa sih namanya? Monggo jelaskan. Anggap ya menaruh indukan gitu kan di media itu. Nanti untuk takarannya kita sesuaikan ya. Itu bisa lebih lanjut kalau masalah takaran. Oh, berarti si media ini ada takarannya. Ada takarannya. Ya, nanti medianya tuh kalau buat indukan biasanya kita tambahkan tiger gaji juga. Oh, ada serbuk gergaji. Serbuk gergaji gitu. Nah, berarti ketika ini media sudah ada, terus indukan ini juga kita udah taruh Kepik ini. Nah, satu kotak ini berapa? Ukurannya berapa yang ini? Kalau saya sendiri ukurannya 100 ekor per kotak. Ukuran kotaknya berapa? Ukuran yang tadi 60 kali 80 itu. 60 kali 80 itu ideal di 100 ekor Kepik. 100 ekor. Tapi ada juga yang lain itu ada yang 150, ada yang 250. Itu tergantung si petaninya juga sih. Kita nggak
ini bukan matematika gitu kan. Itu disesuaikan betul, aja. ya disesuaikan sih, aja ya, dari resep juga ya. Nah ini ketika kita balik lagi nih, ketika nih si kepik ini misalkan nih hari ini kita simpan dalam satu kotak ini dengan ukuran yang jelaskan tadi 100 ekor, itu untuk katakanlah panen gitu kan, atau menghasilkan apa ya, ulat atau betelur, butuh berapa lama? Setelah 2 minggu itu akan dia tuh bertelur setelah 2 minggu itu di dalam box itu ya. Oke. Nanti setelah 2 minggu itu kita angkat indukannya, itu dipindahkan box. Jadi pindah box baru. Ya, pindah box baru. Yang diangkatnya tuh indukannya pindah box baru. Box baru. Iya. Berarti per 2 minggu. Per 2 minggu. Oke. Tapi ada juga teman-teman yang lain per 10 hari. Per 10 hari. Tapi kalau biasa per berapa nih? Per 2 minggu. Per 2 minggu. Iya. Berarti di satu media, di satu box ini kepiknya dipindah per 2 minggu. Iya. Dan itu di dalam box yang bekasnya itu yakin itu udah ada telur-telur ataupun ulat-ulatnya itu. Per 2 minggu itu bisa kita kelihatan. Oh, udah kelihatan. Cuman sangat kecil. Jadi kita harus benar-benar, jadi nanti kita kelihatan itu dari minumnya yang labu siam itu. Jadi bisa kelihatan. Oke. Nah, Kang Aneka juga tertarik di sini. Di sini kan di media ini ada sayuran sejenis labu siam. Ini fungsinya buat apa? Itu buat minum, Kang. Buat minum, bukan buat makan. Bukan. Jadi makannya itu tadi udah disiapkan yang media dedak sama polar. Oh, itu makannya. Makannya. Ya. Berarti sayurnya ini tuh minumnya. Untuk minumnya khusus Oke. sayur. Suka duka dalam budidaya atau ternak ulat Jerman ini apa sih ya? Kalau dibilang suka duka, bisa banyak dukanya, bisa banyak sukanya. Oke. Mungkin dukanya pertama, yang namanya usaha itu kita selalu berpikiran untung. Oke. Tapi ternyata kadang-kadang ada kendala dari perawatan, dari takaran pakan, atau suhu dan yang lainnya. Kalau sukanya, karena ini usaha yang kita geluti, apapun yang terjadi, saya suka. Oke, jalani aja. Jalani aja. Oke. Jadi kita jangan pernah yang namanya usaha itu hari ini gagal bukan berarti kita stop hari ini. Oke, siap. Kita masih ada waktu besok. Nah, gini, di setiap peternakan atau di setiap usaha itu menghasilkan limbah. Ini udah hal lumrah. Nah, kita gali nih. Untuk di budidaya ulat Jerman iya, naon sih limbahna? Aya tuh limbahna sih. Limbahnya mah ya pertama mungkin kotoran setelah panen itu. Ya kedua mungkin ada ulat-ulat yang lemas, Kang. Oke. Nah, itu tadinya saya berpikir ini cuma limbah, kita buang gitu kan. Kita nggak pakai lagi gitu kan. Tapi setelah saya pelajari, ternyata limbah ini bermanfaat. Ini bisa digunakan untuk apa limbahnya nih? Saya pelajari itu untuk entok, Kang. Untuk entok? Iya, jadi nanti si entok ini kita punya makanan free dari limbah ulat ini, Kang. Gitu. Berarti ini kita ulang nih. Berarti limbahnya itu ini dari sisa kotoran. Terus dari yang ulat-ulat yang lemas ini bisa buat pakan nantinya. Ini udah dites apa belum? Udah, Kang. Kita udah coba waktu itu 2 karung buat 20 ekor entok. Itu habis ternyata. Iya. Nah, di setiap satu produksi, misalkan nih satu kotak nih, gitu kan, kita budidayakannya selama 3 bulan setelah ini ditinggalkan induknya sekotak ini kan. Nah, 3 bulan kemudian itu pakannya ada sisa nggak sih ya? Biasanya tergantung dari jumlah dari ulat itu sendiri. Biasanya ada yang benar-benar habis, ada yang juga sisa polar atau dedaknya. Nah, ini juga bisa digunakan kembali untuk budidaya atau ini udah masuk ke limbah? Itu udah masuk ke limbah. Udah masuk ke limbah. Ya, jadi tidak bisa lagi untuk budidaya. Dan kalau Kang Aneka ini kan porar ini kan salah satu bahan baku untuk konsentrat. Berarti ini ketika ini dipakai buat entok ini luar biasa. Berarti ini pakan sultan kalau Kang Aneka boleh bilang seperti itu. Limbahnya betul, itu masih ini kan nilai nutrisinya juga masih tinggi gitu kan. Berarti ini bisa untuk digunakan. Dan ini orientasi ke depan seperti apa untuk penanganan limbahnya ini? Secepatnya saya akan realisasikan untuk peternakan entok itu. Untuk peternakan entok? Ya, jadi kita selain ulat Jerman, kita punya kasarnya bonus lah, Kang. Oh iya dari UAST-nya itu ya. Bonus penjualan dari entok gitu kan. Nah, ini hasil produksi itu ulat Jerman ini ya buat naon sih? Ini buat unggas, Pak. Jadi ya semua unggas lah ya. Terus sama ikan arwana sih. Kalau di Bekasi itu kebanyakan ikan arwana. Ikan arwana sama unggas. Berarti ayam entok itu mau? Mau, iya. Nah, untuk nilai nutrisi ataupun proteinnya ini kumaha ya?
Ini tinggi, rendah atau kumaha? Kalau saya lihat itu sangat tinggi kan. Sangat tinggi nilai Ya, proteinnya sangat ya. Bagus ya. Ya. Oke. Kalau misalkan ini nih untuk kita masuk ke market nih, ini per kilo, ini dijual berapa per kilo? Untuk per kilo ini kita disesuaikan dengan pasar, Kak. Oke. Jadi harga itu kalau lagi mahal ya kita dapat harga mahal juga. Kalau lagi turun ya turun juga ya. Antara menyesuaikan kisaran, ya, berarti. menyesuaikan lah. Itu kisaran harga berapa? Kalau paling rendah itu berapa? Ini rendahnya nih. Paling rendah 30. 30.000 Per kilo. per kilo. Paling mahal puncaknya itu mencapai berapa? Bisa 45 sampai 50. Bisa nyampe 50.000 untuk Ya. puncak-puncaknya gitu kan. Ya, itu harga dari petani ya. Oh, harga dari petani. Ya. Oke. Nah, gini bagi rekan-rekan kita nih di luar sana yang masih agak ragu-ragu untuk memulai sebuah usaha, apa sih tips untuk memulai usaha menurut Pertama tekad kita. Tekad, oke. Tekad kita untuk memulai usaha. Oke. Kedua, apa yang harus kita jalankan usaha ini. Ketiga, menguasai usaha kita yang akan jalankan. Oke. Mungkin kalau menguasai itu luas nanti cakupannya. Oke. Mungkin dari bagaimana kita milih usaha itu, Oke. gitu kan? Bagaimana kita menentukan tujuan dan arahnya. Oke. Mungkin ketiga itu pasar. Pasar. Bisa Oke. juga pasar itu kita nomor satukan. Itu fleksibel. Kita fleksibel gitu kan. Kadang-kadang begini, kita punya produk tapi kalau pasarnya nggak ada. Iya, itu Kita tuh susah masalahnya. jual. Produk ada tapi Ya, bingung masarinnya nah, itu kadang semua, itu. kita fleksibel lah ya. Oke, Kak Ahmad, Kang Aneka kira untuk pertemuan kita kali ini udah cukup dulu. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, tapi nantilah kita lanjut di silaturahmi berikutnya nih. Hatur nuhun Kang Ahmad udah mengizinkan Kang Aneka untuk liputan di kandangnya Kang Ahmad nih. Siap Kang, saya juga berterima kasih udah mau datang nih Kang ke kandang lah ini, bukan inilah kandang. Alhamdulillah ini kandangnya sangat luas sekali. Ini udah skalanya udah luar biasa ini. Ya sambil ngopi-ngopi Sambil begitulah. ngopi, alhamdulillah disuguhan kopi. Oke nih. Ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Ahmad bagikan mudah-mudahan menjadikan amal jariah buat Kang Ahmad dan Amin, keluarga. amin, amin. Assalamualaikum Kang Ahmad. Waalaikumsalam.